para pemirsa dimanapun Anda berada. Baru-baru ini muncul pemberitaan dari media asing tuh ya, tentang penyelidikan dugaan dalam pembelian 12 jet tempur Mirage dari Qatar. Berita ini pun menghebohkan publik, sehingga masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan yang dimunculkan berita Metanex yang tersebar melalui MSN yang menuliskan perihal penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan oleh European Investigative Order atau EO. Berita ini mengungkapkan adanya dugaan kesepakatan Republik Indonesia dengan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai 792 juta dolar Amerika, atau kalau dirupiahkan itu setara sekitar 12,4 triliun rupiah. Berita tersebut disampaikan The Group of State Agent Corruption atau GRESO, yang mengungkapkan bahwa EO telah membuka penyelidikan terhadap perusahaan Ceko yang dimuat dalam surat kawat atau telegram yang ditujukan pada Kedutaan Besar Amerika. Pemberitaan ini tidak bisa dipastikan kebenarannya, namun ini berita ini itu sudah terlanjur ya membuat publik menyoroti Kementerian Pertahanan yang sempat menyatakan menunda pembelian 12 pesawat Mirage 2005 bekas dari Qatar. Maksudnya pesawat Mirage 2000 tipe 5. Sementara itu, juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan informasi dugaan korupsi pembelian jet tempur bekas dari Qatar adalah berita hoak atau berita bohong. Mari kita saksikan videonya. Ini adalah hoax dan fitnah. Kenapa hoax dan fitnah? Ada 3 hal. Hal pertama adalah tidak ada pembelian pesawat Mirage, even itu direncanakan, namun sudah dibatalkan. Jadi tidak ada pembelian pesawat Mirage, dan artinya tidak ada kontrak yang efektif ya di Kemhan terkait dengan pembelian Mirage. Jadi secara konten semua yang disampaikan di berita hoax tersebut itu jelas adalah fitnah. Kemudian yang kedua, secara teknis tim kami berusaha menelusuri karakteristik hoax yang dilakukan. Jadi sumber dari berita ini kan muncul dari salah satu, kami menyebutnya situs MSN. Konten MSN ini kontennya agregator Microsoft, dan dia mengambil dari Metanex. Sedangkan kalau kemudian dicek ke Metanex, berita itu tidak ada sama sekali. Itu tadi keterangan dari juru bicara Kementerian Pertahanan. Namun demikian, menanggapi dugaan korupsi pesawat jet tempur yang sempat diberikan oleh media asing, bagaimana tanggapan daripada peneliti senior imparsial Al-Araf? Mari kita saksikan videonya. Mas Araf, Anda dan tim termasuk yang mendesak KPK dan Bawaslu untuk aktif mengusut adanya cashback atau kickback terkait pembelian Mirage 2005 dari Qatar ini. Apa data yang Anda miliki hingga mengepush KPK dan Bawaslu? Ya, saya rasa pertama informasi terkait dengan skandal dugaan ini tentu jangan terlalu dini dibantah bahwa hal itu hoax gitu. Karena sesungguhnya proses ini masih dalam dinamika perjalanan prosesnya. Sehingga menurut saya teman-teman masyarakat sipil menganggap proses ini harus disambut secara aktif oleh KPK dan juga oleh PPATK dan juga oleh Bawaslu untuk mengecek dinamika persoalan ini secara keseluruhannya. Kenapa? Karena memang dalam perjalanannya
dinamika hubungan dalam persoalan Mirage ini itu sesuatu yang pernah terjadi dalam konteks Menteri Pertahanan Pak Prabowo membeli pesawat ini gitu. Soal kemudiannya adalah ini ditunda atau dibatalkan. Ini yang kemudian simpang siur, Mbak. Kalau ditunda, ya berarti kan keinginan untuk membeli ini masih ada. Gitu. Kemarin bilangnya katanya ditunda, lalu kemudian ketika ada skandal dia bilang sudah dibatalkan. Nah, untuk validasi lebih lanjut, baik ditunda atau dibatal, saya meminta DPR Komisi 1 memanggil Menhan dan juga menyampaikan kepada publik tentang kontrak itu. Baik, Kalau kontrak dibatalkan dalam pengadaan alutsista itu nggak gampang loh, ya kan? Ada implikasi-implikasinya. Jadi bahasa yang digunakan saja itu membingungkan. Ya, saya melanjutkan. Pertama soal ini ya catatan ya. Mau itu dibatalkan, mau itu ditunda. Kalau kickback sudah terjadi, itu tetap dugaan korupsi terjadi, Mbak, gitu ya. Nggak masalah itu atau tidak. Oleh karenanya dugaan itu harus diselidiki lebih lanjut oleh KPK dan PPATK, gitu. Yang kedua adalah terkait dengan urgensi. Perdebatan pembelian Mirage ini cukup panjang ya, yang kemudian orang menganggap bahwa ya pembelian Mirage ini adalah pesawat yang usang, walau dinamikanya menurut kami juga melihat ini kan jenis generasi keempat yang tentu secara algoritma dengan teknologi sekarang sudah menjadi rumit. Banyak pelajaran dari Taiwan dan lain sebagainya, mau di retrofit dan lain sebagainya, justru cost-nya lebih tinggi. Karena dinamika sekarang udah masuk level generasi kelima. Oleh karenanya, pembelian Mirage ini sesungguhnya akan justru menimbulkan beban buat Indonesia dalam konteks anggaran. Dalam konteks itu, urgensinya sesungguhnya sangat tidak dibutuhkan. Justru terkesan dipaksakan. Dan apalagi pembelian ini, Mbak, pada awalnya itu melibatkan pihak broker ketiga ya. Excalibur itu dari Ceko yang bermain. Ngapain Kementerian Pertahanan bermain dengan satu pihak ketiga broker dari Ceko itu? Itu kecenderungan dugaan permainan itu akan menimbulkan potensi-potensi terjadi penyimpangan. Sehingga informasi berita yang terjadi di internasional tadi itu memiliki dasar-dasar latar belakang yang cukup kuat. Karena persoalan pengadaan ini melibatkan pihak tiga. Itu catatannya itu ya. Ini pihak Excalibur yang notabene secara terang-menerang merupakan broker dalam konteks persenjataan. Sementara Menteri Pertahanan mewajibkan pengadaan alutsista itu G2G, government to government atau public to public, tidak melibatkan broker atau pihak ketiga tadi, Mbak. Jadi itu udah sesuatu yang keliru tuh dari awal proses komunikasinya. Demikian tadi terkait dugaan korupsi pembelian jet tempur bekas Qatar yaitu Mirage 2000 tipe 5. Meskipun juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Ansar Simanjuntak itu sudah menegaskan bahwa berita tersebut adalah fitnah dan hoak. Akan tetapi imparsial tetap mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Komisi 1 DPR RI agar tetap menindaklanjuti skandal pengadaan pesawat Mirage 2000 tipe 5 tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.